sharing tentang internet protokol. Di dunia komputer itu ada yang namanya protokol. Apa itu protokol? Protokol itu kayak aturan atau standar yang kita pakai biar device itu bisa saling komunikasi. Nah, device itu bisa apa aja, bisa HP kita, bisa laptop kita, bisa komputer, bisa router, dan lain sebagainya. Jadi, yang device yang biasa kita pakai. Nah, sederhananya, protokol itu kayak bahasa yang dipakai sama komputer biar mereka bisa komunikasi. Kalau misalnya nggak ada protokol ini, mereka nggak bisa saling nyambung, nggak bisa saling komunikasi. Ibarat kita sebagai manusia, kita juga kan bisa komunikasi karena kita pakai bahasa yang sama. Kalau misalnya kita nggak pakai bahasa yang sama, atau kita pakai bahasa yang berbeda, kita nggak bakalan nyambung kan. Nah, begitupun sama komputer. Adanya protokol ini, biar mereka tuh bisa saling terhubung, bisa saling berkomunikasi. Kalau misalnya kita nggak ada protokol, atau diri nggak punya protokol, nah, device itu nggak akan tahu gimana sih cara kita bisa nerima data, kita bisa ngirim data, atau memahami data itu sendiri. Nah, Kak, ada apa aja sih protokol yang eksis atau yang ada di dunia ini? Ada banyak banget. Salah satunya adalah yang mau kita bahas hari ini, yaitu Internet Protocol atau IP. Yang lain selain IP ada nggak? Ada DNS, HTTP, HTTPS, FTP, UDP, itu juga salah satu protokol. Cuma karena video ini kita mau bahas IP atau Internet Protocol, jadi kita cuma bahas IP aja di sini. Nah, Internet Protocol itu apa? Internet Protocol itu adalah protokol yang dipakai buat ngatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Dan di dalam IP itu sendiri itu ada yang namanya IP address. Fungsinya buat apa? Buat ngasih alamat atau nandain perangkat atau device itu sendiri. Misal aku punya router, punya HP, punya laptop, punya tablet ya. Di masing-masing device ini itu masing-masing tuh punya IP address sendiri. Kayak kita punya nama kita sendiri. Kayak aku Ica, terus kamu siapa? Kita punya nama kita sendiri gitu. Nah, begitupun sama komputer atau device itu punya nama sendiri dan itu dinamain dengan IP address. Nah, IP address ini ada karena terhubung dalam sebuah jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan di dalam internet. Kalau misalnya nggak terhubung ke dalam jaringan internet, itu gimana? Apakah punya IP address? Nah, biasanya tuh punya. Nah, ini tuh dinamain sama localhost. Jadi dia tetap bisa komunikasi, tapi nggak bisa ke perangkat yang lain. Dia cuma bisa komunikasi di dalam perangkatnya dia sendiri. Jadi bukan antar perangkat, tapi antar aplikasi di dalam satu device atau perangkat. Terus IP address itu kayak gimana, Kak? Apakah dia unik atau nggak unik? Nah, dia tuh harus unik di dalam satu jaringan. Contoh, aku di rumah punya wifi yang pakai router dengan provider misalnya IndiHome. Nah, di dalam rumah aku tuh punya banyak device. Ada HP aku, ada tablet aku, ada komputer dan laptop aku. Berarti ada 4 device kan. Nah, misalnya aku punya IP HP aku tuh 192.168.1.1 misal. Terus yang kedua 196.168.1.2. Nah, begitu pun seterusnya. Jadi nggak boleh sama penamaan IP tersebut gitu, harus unik. Nah, tapi kalau misalnya di rumah tetangga punya wifi juga nih dengan provider yang sama, IndiHome gitu kan, boleh nggak IP-nya sama 196.168.1.1 misal. Dan di rumah tetangga juga ada yang sama IP-nya 196.168.1.1 juga gitu. Boleh nggak? Ya boleh, selama di jaringan yang berbeda. Yang nggak boleh itu di jaringan yang sama. Jadi selama di jaringan yang sama itu harus unik, harus beda ya. Karena aku dan tetanggaku di jaringan yang berbeda, kita pakai wifi yang berbeda, nah itu boleh dan itu nggak masalah ya. Nah, setelah dapat namanya IP address dari pengirim sama IP address dari penerima, data atau informasi yang mau aku kirim ke alamat tujuan itu nggak dikirim
gelontongan ya, tapi dipecah dalam bentuk paket. Nah, paket ini dikirim dari alamat pengirim ke alamat penerima, yang mana isi paket itu isinya apa aja? Ada alamat pengirim, alamat penerima, dan isi paketnya itu sendiri. Selain itu, saat mengirimkan informasi atau paket, itu gak hanya dikirim melewat satu jalur aja, tapi bisa lewat beberapa jalur, dan penentuan jalur ini disebut dengan routing. IP itu punya yang namanya routing, dan dia yang nentuin jalur mau kemana informasi itu dikirim dari alamat pengirim ke alamat penerima, yang mana misal aku punya IP address 196.168.1.1 dan aku mau ngirim informasi ke server 142.1.1.1. Itu dikirim gak hanya lewat satu jalur ya, bisa lewat beberapa jalur, dan ini tuh bisa pakai gateway, bisa pakai router, bisa pakai switch, dan bisa pakai lain-lain sebagainya. Oke, kalau misalnya datanya tuh besar gimana? Kayak informasi yang mau dikirim tuh terlalu besar, misalnya 2000 byte. Biasanya nih kalau kayak gini tuh kayak paket dalam bentuk video, itu kan pasti besar-besar banget ya. Nah, cara ngirimnya, IP itu bakal mecah atau melakukan fragmentasi si datanya itu sendiri. Dari 2000 bytes dia pecah jadi 5 paket misal, masing-masing berapa byte, dan itu dikirim melalui proses pengiriman, dan sampai ke penerima itu ada 5 paket, dan itu tuh ngacak. Nah, dari penerima, dari 5 paket yang udah dipecah tadi, disusun ulang sampai dia jadi data asli gitu.